الواصلة إلى سيد الوالد أبي السيد محمد بن علوي المالكي حسني أن نتغشى بالرحمة ويؤلي درجاته في الجنة وأن الله يعيد عن بركاته وأسراره وأنوار علومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوار يا حسن الفئام يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم الآفات السخ والبخل. Di antara paling besarnya malapetaka hati menjadi tidak selamat, yang pada akhirnya kemudian membuat amal kita tidak diterima oleh Allah, adalah as-sukhu wal bukhlu. As-sukhu pelit, wal bukhlu dan kikir. Pelit, cetil, kikir. As-sukh jauh lebih parah daripada al-bukhul. Ketika al-bukhul itu adalah ada hubungan dengan al-man'u, menahan diri untuk memberikan sesuatu. Yang ini adalah di antara karakter manusia. Justru kalau mendapatkan kebaikan, kata Allah, idza massal khairu manu'a. Al-man'u jadi manek menjadi manu'a, sangat eman, sangat kikir. Al-khairu yang dimaksud adalah harta. Seorang ketika mendapatkan harta
maka ia menua sangat iman untuk memberikan pada yang lain. Itu al-bukhul. Adapun as-suh, di sana ada sisi lain yang membuat dia menjadi lebih kikir adalah karena adanya ketamaan untuk memiliki harta orang lain. Berangkat dari bukhul, kemudian selanjutnya dibarengi dengan ketamaan, kerakusan, akhirnya kemudian membuat dirinya tidak selamat. Wa amas-suhu wal bukhlu, adapun as-suhu wal bukhlu faqabihani, dua-duanya adalah sifat buruk, muhlikani, yang menghancurkan amal seseorang, menghapus pahala seorang beramal. Maka menjadilah as-suhu wal bukhlu adalah minal muhlikat. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa terpelihara, barang siapa terjaga shuhha nafsi, akan sifat pelitnya dirinya, fa ulaika humul muflihun. Diawali dengan firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bahwa namanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan bagi kalian. Kalau ingin lulus, arahkanlah anakmu, arahkanlah hartamu untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga di dasar di sana hartamu mendapatkan pahala Allah, anakmu mendapatkan pahala dari Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Maka yang bisa lulus ujian terkait dengan anaknya dan hartanya, di sisi Allah ada pahala yang luar biasa agungnya. Maka fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semaksimal mungkin. Bagaimana bisa melaksanakan ketakwaan, yaitu wasma'u wa ati'u, dengarlah, taatlah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, karena urusannya dengan harta, maka kemudian urusannya dengan infak. Wa anfiqu khairan li anfusikum, khairan aimalan. Wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Yang selanjutnya sebetulnya kikir bukan masalah hanya harta saja, juga nanti pada akhirnya kikir itu ada orang yang kikir dengan ilmunya, tidak memberikan ilmu pada orang lain, itu juga kikir. Dengan jabatannya pun juga demikian, kehormatannya, bisa jadi orang kikir ketika ia punya jabatan tidak memberikan hikmah jabatannya untuk orang lain. Atau juga bisa jadi orang kikir dengan kenikmatan khusus yang ada pada dirinya, yang mestinya ini iso diwenehi wong liya, cek iso ngrasakno bareng-bareng. Karena seorang diberi oleh Allah
keahlian khusus itu adalah nikmat, tapi biasanya kikir. Ojo enak wong liya rek karugian. Disimpan. Saya tersaingi nanti kemudian. Itu juga kikir itu. Wa qala ta'ala la wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Sekali-sekali jangan mengira orang-orang yang membakhili, mengkikiri bima atahumullah dengan apa yang diberikan oleh Allah min fadlih, bahwa itu adalah huwa khairul lahum. Bahwa bukhul itu, kikir itu baik baginya. Bal huwa syarrul lahum. Justru tidak. Ini adalah keburukan, menjadi musibah baginya. Justru menjadi musibah baginya karena kekikiran itu. Belum nanti kemudian nanti di akhiratnya sayutawaku nama bakhilu bihi, akan dikalungi mereka. Dikalungi mereka harta bakhilu bihi. Masya Allah, apa dikalungi? Itu nanti menjadi siksanya di hari kiamat. Wasyayutawakuna, dikalungi yakni berupa harta ya bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sebagai siksaan bagi dia. Allah berfirman, walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah adalah warisan. Kalau katakan warisan, justru itu adalah sepertinya menjadi milik manusia, tapi sebetulnya adalah milik Allah. Walillahi mirasus samawati wal ardi, warisan yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi kembali bahwasanya harta benda yang semuanya adalah seperti dimilikkan pada manusia itu adalah kembali walillahi mirasus samawati wal ard. Artinya statusnya harta yang diberi kepada manusia ini adalah sifatnya titipan dan pinjaman. Sifatnya titipan dan pinjaman yang nanti harus dikembalikan kepada Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Pengertian walillahi mirasus samawati wal ardi, berarti Allah ketika memberikan pada kita sesuatu di dunia ini semuanya adalah sifatnya titipan dan pinjaman. Atau pinjaman. Tapi jangan kayak toh titipan wae. Wah ya. Amanah gitu. Tapi pelit. Ketika kita memahami rezeki dari mulai kita mengatakan kepemilikan, kemudian pemberian, apalagi namanya titipan. Yang banyak adalah kelasnya kelas pemberian, kepemilikan. Apakah al-milkiyah, apakah al-ato, apakah al-ariyah, al-amanah. Ini membuat kita sendiri akan berbeda dalam melakukan hak harta kita. Ketika namanya pemilikan pasti bakhil. Maka paling enggak seorang mukmin pahamilah bahwa rezeki itu adalah al-ato, pemberian.
untuk tingkat menjadi al-ariyah, pinjaman atau al-amanah. Masya Allah ya. Kelas kita kelas mana? Muka-muka ya. Al-milkiyah berarti zalimu li nafsi. Al-ata' Masya Allah, muktasid insya Allah ya. Al-ari al-amanah, wali gue. Iki ngono titipan wae. Wis PPN wis ngene. Preketek. Jadi justru kemudian kebakhilan, kekikiran ini bal huwa syarrul lahum. Quran mengatakan demikian, maka pasti orang yang kikir, orang yang bakhil akan dapat musibah pada dirinya. Syarrul lahum. Ini belum azab yang akan diberikan kepadanya di yaumil qiyamah. Maka pada dia kita memahami rizku ma huwa rizku adalah pada tingkatannya berbeda bagi orang-orang memahami antara al-milkiyah dan al-ata' dan al-ariyah atau al-amanah. Tadi Allah bilang walillahi mirasus samawati wal ardi, berarti titipan atau amanah yang mesti harus kembali kepada Allah. Makanya akhirnya disimpulkan amwalukum ma qaddamtum wa ma taraktum walil warasah. Baru namanya itu hartamu hakiki adalah apa yang kamu syukurkan kepada Allah. Dimulai dengan zakat, kemudian selanjutnya infak, kemudian kelomanan, kedermawanan. Itu yang kita lihat sebagai harta kita. Karena aslinya dari Allah, titipan daripada Allah, amanah daripada Allah, maknanya kembali kepada Allah. Adapun kalau kita tidak memahami itu sebagai titipan dan amanah, toh pada akhirnya Anda harus mati. Wa ma taraktum falil warasah. Apa yang Anda tinggalkan, wae sapa? Ya royoan diwaris. Akhirnya jadi rebutan ahli waris. Makanya wa mayyuqa sukha nafsi, wa mayyuqa terpelihara berarti kita harus memproses diri untuk bagaimana akhirnya menjadi orang yang tidak emanan. Itu harus belajar. Sampai Rasulullah jadi cara untuk kemudian membuat kita memproses diri. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Syai'un qalil, dimulai daripada yang nilainya sangat sedikit, secuil korma. Bis korma dicuil mana? Sementara Anda punya mobil di perempatan tet duitmu akeh, mau seorang metu nek 2.000 wae. Maka yang punya mobil harus siap 2.000-an. Ini gak ngono medit gue. Itu ngomong kepanasan, kita punya mobil, isti toto nisan, di kenano nisan, duit orang metu. Aduh, dari kesiapan Anda untuk proses
mempersiapkan 2000-an itulah tanda Anda memproses diri dari kebakilan, lepas daripada kebakilan. Temenan lagi dilakoni lho ya. Dia mobil kok 2000 ra metu. Rasulullah caranya membuat kita belajar untuk menjadi orang loman itu walau bisyik kita tamroh. Maknanya akhirnya menjadi kebiasaan kita mengeluarkan walau bisyik kita tamroh. Wasyuhu wal bukhlu al mufritul syadidu. Syuh itu adalah kebakilan, kekikiran al mufritul syadid yang sangat. Wa huwa kama qala ba'dul ulama, dan asyuh itu yang tadi dikatakan kalau al-bukhlu berangkat dari al-man'u, menahan diri daripada memberikan sesuatu pada orang lain. Ini jauh lebih beratnya adalah karena ada berangkat dari apa? Ada sifat yang lebih daripada cuman menahan kebaikan, menahan untuk memberikan kebaikan pada orang lain, tapi ada namanya hirsul insan. Nah ini berangkat dari hirsul insan, ketamaan seseorang ala akhdhi ma fi aidin nas, untuk mengambil apa yang di tangan orang banyak. Ini masalahnya ya. Jadi sifat tamak yang sangat kuat, keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan sesuatu dan mengumpulkannya justru dari orang lain. Rasanya ini di PKP, wong liya bar di PKP. Akhirnya dampaknya sangat jelas. Dampaknya akhirnya kemudian kita melihat dari kekikiran ini, syuh ini adalah li'annahu yahmilu ala sariqah. Gara-gara ini kemudian mendorong dia untuk kemudian maling, masuk korupsi. Wal kadhib, dan dusta, wal khianah, dan khianat, khulful wa'di, dan menyelisih janji, wa idaatul amanah, dan menyia-nyiakan amanat. Gara-gara karena kikir, kadang-kadang karena bakhil. Wa amal bukhlu huwa bukhlul insani, yaitu kebakhilan seseorang, kekikiran seorang bima fi yadih, apa yang ada di tangannya. Wa ghayatu, endingnya adalah ayyab khalal insanu, kikir seorang manusia bi ikhrajil huquqil wajibati alaihi fi malih, dengan mengeluarkan hak-hak yang wajib atas dia terkait dengan hartanya sendiri, yang mestinya dizakati akhirnya tidak mau menzakati, zakati seperti zakat, wa ma fi ma'naha, dan apa yang dalam yang searti dengan zakat, artinya adalah ibadah sosial. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa seperti itu dia keberadaannya, fa wal bakhilu haqqan, dia adalah seorang yang bakhil secara betul, al muta'arrid lidzammi, yang menghadapi untuk kemudian dicela, al muta'arrid yang menghadapi lidzammi untuk dicela, wal wa'id, dan mendapatkan ancaman, al waridaini fil bukhri, yang dua-duanya azam dan al-wa'id ini dua-duanya adalah ada keterangan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah fil bukhli, terkait dengan kebakhilan. Wa amma man bakhila fil infaqi fi wujuhil khairat, adapun orang yang pikir fil infaqi, dalam berinfak, fi wujuhil khairat, dalam jalan-jalan kebaikan, wa taraikil qurubat, dan jalan-jalan menempuh pendekatan diri kepada Allah, ma'al mutamakkini min dalik, di satu sisi, ma'at tamakkuni min dalik, di satu sisi ia bisa melaksanakan itu semua, fa haluhu ahwanu min halil ladzi qablahu, maka keadaannya itu lebih ringan daripada keadaan orang yang sebelum ini. Karena mestinya seorang dengan kesadarannya seperti apa, jangan bakhil, kewajiban saja
bisa jadi bakhil. Mestinya justru jangan itu kan namanya wajib. Ini yang sunnah ini adalah berangkat daripada kesadaran fi wujuhil khairat tariqil qurubat. Jadi fakhalu ahwanu min khalil ladzi qablah. Tadi justru wajib ora gelem kok apa. Nah, kali ini kan mestinya kesadaran. Wa yusamma bakhilan aidan dinamakan juga bakhil li annahu qad asaral mal karena dia telah mendahulukan harta. Wa raghiba fi imsaki dan dia senang untuk menahannya. Wa bakhila bi badlih dan kikir untuk kemudian memberikan atau membelanjakannya fima huwa arfa'u dalam hal yang itu adalah lebih mengangkat derajatnya wa anfa'u lahu dan lebih manfaat baginya inda rabbi di sisi Tuhannya berupa apa minat darajatil ula daripada derajat tingkatan-tingkatan yang tinggi wal khairat al baqiyah dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya langgeng di daril akhirati di darul akhirah karena mendapatkan kecintaan daripada Allah ketika ia menjalankan hal ini di mana Rasulullah bersabda innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sahiyun yuhibbus sahha. Innallaha jamilun Allah itu maha indah yuhibbul jamal indah senang dengan keindahan. Allah itu maha loman yuhibbul syakha Allah itu senang kedermawanan. Nadifun yuhibbun Allah Allah itu maha bersih cinta kepada kebersihan. Jadi kata cinta ini penting kita melakukannya dengan sesuatu yang sebetulnya apa sih mau ngono wae. Ini yang penting Gusti Allah senang. Akhirnya kita beramal ini untuk apa sih? Supaya Gusti Allah senang. Ngono ae. Dari mulai apa yang kita lakukan ini walaupun sampai sesuatu yang kecil saja. Buktinya Rasulullah dawuh ahabbul a'mali ilallah wa adwamuha wa in qallah. Itu artinya jadi Allah itu bukan memandang apa-apa, bukan memandang banyaknya, bukan memandang sedikitnya. Yang penting Allah senang apa enggak itu ya sudah. Buktinya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka seorang muslim ya yang indah, yang rapi lah ya. Wampros sing loman, kemudian yang bersih, yuhibbun nadhafah. Katanya pakai nadhifah katanya. Soalnya nadhifah gak payu. Seakan-akan an-nadhafatu minal iman itu hadis ya. Ada istilah dalam mustalah hadisun istahara fi alsinatin nas. Padahal bukan hadis tapi justru orang semuanya mendengar sepertinya itu hadis. Namanya pembicaraan yang masyhur di antara orang banyak, bukan hadis. Tapi tetap sumbernya dari hadis. Makanya bisa jadi laisa hadza bi hadisin ini bukan hadis. Wa maknahu sahih maknanya benar gitu ya. Li an-nadhafatu minal iman laisa bihadisin.
Karena ada sumber yang menguatkannya, yaitu dari hadis tadi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, sakhiyun yuhibbus sakha. Terus nadifun yuhibbu an-nadhafa. Jadi memang bukan hadis dari sisi lafadznya, jadi bukan dari Rasulullah, cuman itu memang betul maknanya. Betul maknanya karena ada dasar yang dari hadis sendiri, nadifun yuhibbun nadhafa. Sama dengan laulaka ma khalaqtul aflaq, laulaka ma khalaqtul aflaq. Jadi ya bukan hadis, cuman dikuatkan dengan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi, tapi laulaka ma khalaqtul aflaq bukan hadis, walakin maknahu sahih. Kesahihannya karena ada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma damal insanu yurajjihu imsakal mal, selama manusia itu lebih menguatkan imsakal mal, menahan hartanya ala badlihi di atas memberikannya atau membelanjakannya fi mahabbillah, dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah, wa maradih, dan hal-hal yang diridhai Allah, wa huwa ghairu khalin an syai'in minal bukhli, maka ia tidak bisa terlepas diri an syai'in minal bukhli, dari sesuatu, dari sifat kebahilan. Kalau masih ada dalam dirinya engko dhisik ya. Itu mau ndak mau kita harus jujur, oh si ono bakhile kowe. Goreng kudih. Selama mamadah al-insan yurajjih samal an badlih fi mahab, tabara ini pasti dicintai oleh Allah, wa maradi. Kok masih begitu, bahwa ghairu khalin an syai'in minal bukhli, wala yakunu insanu jawadan, tidak disebut seorang manusia itu jawad dan sakhiyan, sebagai jawad dermawan, sakhiyan yang dermawan, hatta yakuna badlul mal, sehingga adalah badlul mal, memberikan harta itu, hatta yakuna, sehingga ada badlul mal, memberikan harta fi mahabillah, dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah, hatta yakuna badlul mal arjaha indahu, lebih kuat pada dirinya, wa ahabba ilaihi, lebih dicintai pada dirinya, min imsaki, daripada menahannya. Jadi ukuran kita disebut loman dan gak loman. Pokoknya sekarang no eman itu jenenge loman ya. Sing akeh apa? Eman. Padahal kita tahu dalam filosofi yang sama antara tiga hal. Namanya air pemberian Allah, ilmu pemberian Allah, harta juga pemberian, menjadi namanya rizki lumintu, karena buktinya air ada di mana-mana. Ilmu kapan kita mau mencari di mana-mana. Harta juga ibaratnya kita punya dompet pun juga masya Allah selalu ada ya. Ketika air dikeluarkan menjadi lebih sumur dikuras,
ilmu diberikan. Santri ku goblok apa pinter? Ya jenenge santri ya goblok. Isane kok iso dadi pinter ya. Soalnya gelem ngulang. Akhirnya alhamdulillah biyene santri akhirnya ya. Masya Allah dadi kiai. Sebab gelem ngulang ya. Sama. Sementara duit juga sama begitu. Tapi jadi ini duit, engko dhisik lah. Nanti dulu. Padahal masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin. Ya, habba ambatat habba satu biji, ambatat sab'ah sanabila. Ini ya. Berapa? Terus ini. Tambah lagi. Ini. Masalah begini. Tangganya menjadi kikuli sumbulatin. Berapa? Allah. 7 kali 100. Padahal hanya satu tidak. Masya Allah. Kok kenapa sampai 700 kali? Soalnya mergo ono imani. Berat ini. Ini muni subhanallah alhamdulillah ini gampang. Mulai ping 10 ae lah. Ya likuli hasanatin bi asrati amsaliyah. Wong gampang kene muni tok ae. Subhanallah. Ya kalau duit. Padahal Allah sampai caranya begini loh ya. Siji ya. Kama salih habbatin ambatat sab'ah sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap sumbulah, tiap tangkai itu kemudian ada 100. Jadi ganjaran sampai 700. Kok iso ngono? Semuanya ini berat. Melawan kondisi. Nanti dulu. Sampai ada istilah Anda mengeluarkan sesuatu untuk sedekah infak itu harus lolos daripada 70 setan. Lolos dari 70 setan pun gak lolos min ummi syayatin katanya. Dari ibunya setan, bojone dhewe. Ada bahasa begitu. Ya. Engko dhisik mesti ngono kuwi. Engko dhisik. Lolos. Kondo karo istrine. Istri sing medhit ora sing loman iki. Engko sik Mas, PSBB durung dibayar ya jare. Ono ae. Ala kulli hal ya ini Masya Allah. Maka kita harus memproses diri terkait dengan masalah sosial ini luar biasa. Cukup kalau kemudian Allah berfirman di dalam surat Fatir berapa ayat 29. Ketika ini kita lakukan ya bersama-sama, maka ini janji Allah seperti apa? Innal ladzina yatluna kitaballah. Wa aqamus sholata Surat Fatir ayat 29. Kalau ini menjadi pekerjaan sehari-hari bagi seorang mukmin, itu cukup menjamin luar biasa suatu hal yang berkaitan dengan
dia telah berdagang kepada Allah yang tidak akan pernah merugi. Bahwa innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna kitaballah. Tilawah menunjukkan menjadi tradisinya, kebiasaannya. Itu tilawah, bukan sekedar qiraah. Sekaligus kemudian kesehariannya aqamus shalah, menegakkan salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala, dalam keadaan diam-diam atau terang-terangan. Berarti terus mengeluarkan infaknya. Terus Qur'annya apa mengatakan? Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Coba dibaca. Pas Qur'annya. Ya. Betul. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dia mengendaki namanya perdagangan lan tabur yang tidak akan pernah merugi. Dijelaskan selanjutnya liyuwaffirahum ujurahum. Masya Allah. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Pahalanya dijamin oleh Allah dengan jaminan penuh. Wa yazidahum min fadlihi. Liyuwaffirahum ujurahum, masalah akhiratnya kaitannya dengan pahala. Wa yazidahum min fadlihi, menambah mereka dengan anugerah Allah di dunianya. Liyuwaffirahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Innahu ghafurun syakur. Allah. Innahu ghafurun syakur. Jaminan dari orang-orang yang membiasakan dirinya setiap hari membaca Quran. Maklum wa aqamus shalah, tapi juga terkait dengan apa? Infak, menginfakkan hartanya. Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Kemudian diterangkan selanjutnya liyuwaffirahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Wa yazi, itu masalah akhiratnya. Wa yazidahum min fadlih, Allah menambah pada mereka dari anugerahnya secara duniawi. Lancar kabeh. Kelancaran rezeki di dunia. Innahu ghafurun syakur. Allah mengatakan innahu ghafurun. Allah Maha Pengampun dosa-dosanya. Syakur itu Allah menerima amalannya walaupun dari mulai amalan yang kecil Allah menerimanya. Di syakur itu pengertiannya sampai amal terkecil pun Masya Allah diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai ada celah di mana kita kemudian harus mengeluarkan duit, hendaknya kita betul-betul mengisi ya. Makanya kalau berangkat Jumat ojo lali ke 10.000 lho ya. Soalnya bakal ono kotak melaku. Itu kan namanya tantangan ya. Aku Jumatan nggawa duit apa ora? Kan ono kotak melaku. Lah kok orang nggawa ya berarti mbok. Dimana ngono itu menjadi pelajaran kita. Mumpung ono kotak melaku lah ngono. Mumpung ono kotak melaku yang nggawa koma. Walaupun 10.000 walaupun ini. Ini melatih diri untuk selalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya untuk kepentingan namanya infak. Yang infak itu adalah kesadaran. Sementara kewajibanmu kalau tidak, bayangkan apa kemudian Allah Ta'ala harus memberikan sanksi ya salahmu dewi.
Ya, sama dengan sholat itu 5 menit atau gak kedemo sholat. Zakat itu piro sih? Ngono-ngono ya. Berapa sih? Sekarang setelah standar 5 berapa? 5 gram ya? Masih ya? Berarti berapa ini sekarang? Sekarang emas 1 gram berapa? Berapa? 170 juta ya. Terus dibagi 40, 25%. Bagi 40 berapa? Kan 2,5%. 2,5% berapa? 4.300.000. Ya Allah, susu piro? Kan gitu. 170 dikurang 4.300. Ya Allah. Kok tidak dikeluarkan ya salamu dewe tak gegermu tak. Bahasanya Quran kan gegeri, istriko. Ada lagi dipatok oleh apa? Ular jantan ya, dipatok. Akhirnya kan kita berkesimpulan, sholat itu mau 5 menit ping 5 ya. Kalau 5 menit, 5 kali 2 menit. Padahal kita hidup sehari 1440 menit. Dikurangi 2 menit. Susu piro. Zakat juga susu piro. Kemudian sekarang puasa 1 bulan. Sementara kita hidup 12, susu piro. Kan gitu ngukurnya harus begitu. Susu piro ngono kok eman. Jadi akhirnya ketika Allah harus memberikan sanksi yang berat, ya salamu dewi. La wala talumanna illa nafsah. Coba surat Fatir kita baca bersama-sama, mudah-mudahan bisa ngelakoni yang baik. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna apa tadi? Tijaratan lan tabur liyuwaffirahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi ini peluang yang paling mudah seorang muslim siapapun, 3 hal ini saja lakoni, Masya Allah. Itu jelas Allah menjanjikan yarjuna tijaratan lan. Sementara kita sekarang lagi berdagang sama Allah. Tapi Allah mengatakan lan tabu, tidak akan pernah merugi. Berarti ini merupakan kebahagiaan yang selama-lamanya abadi, Masya Allah. Hanya kepanjangan daripada zakat, yaitu ibadah sosial, akhirnya kita simpulkan pada bahasa kita yang sehari-hari kita menjadi jargon kita, nyenengno wong. Pertama apa? Nguwongno wong, nyenengno wong, gatekno lan ora cara piye ya. Ada ilmu namanya Jabrul Khawatir. Jabrul Khawatir. Jadi supaya enggak gelo piye carane ditambel nyenengno. Jabrul Khawatir. Ada lagi bahasa idkhalus surur.
apakah jabrul khotir, apakah idkhalus surur, ini ibadah, Masya Allah. Sebetulnya kembali karena masing-masing seorang muslim ini punya jasa kepada kita. Kenapa kita tidak berbuat baik sama dia? Ya. Secara umum kemudian tidak ada seorang muslim kecuali ia pasti berdoa di setiap hari, Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahyain. Walaupun ia ada di kutub utara, ada di kutub selatan, di mana saja. Masya Allah. Akhirnya menjadi satu, istilahnya ngerobyok, dungo gerobyokan. Buktinya nanti, alhamdulillah selamat semua. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhalal jannah diantaranya karena semua punya peran doa, yaitu berdoa untuk keselamatan bersama ya. Berarti ketika Anda ketemu seorang muslim yang lain, kamu punya jasa kepadaku. Jasamu adalah demi keselamatan kita bersama. Begitu ya. Akhirnya kemudian ada hakul muslim lil muslim. Al muslim akhul muslim. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Praktek, teorinya begitu, prakteknya gue disini. Makanya perlu ngaji. Perlu ngaji, insya Allah. Jadi hati selamat semua, insya Allah. Sementara di lapangan, ya Allah, uang pinter-pinter, Masya Allah. Becoy, ya, ngajak perang sama orang lain. Ini ada bahasa dari Abu Ya, fi mahabbillah atau fi mahabbillah wa maradi. Itu kemudian endingnya kepada firman Allah, walladzina jahadu cuman dibutuhkan kesungguhan saja, sing temenan. Temenan itu diantaranya adalah ketika dilakukan secara rutin dan istiqomah, itu jelas namanya jahadu. Jadi ukuran jahadu adalah bil istiqomah. Jahadu adalah justru yang menunjukkan jahadu adalah bil istiqomah. Fina'i tolabi mahabina wa mardatina. Fina'i tolabi mahabina wa maradina. Untuk hanya mencari ridhoku. Ridhoku memang adalah tujuan utama, makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta itu makna alladzina jahadu fina, baru akan mendapatkan ridho Allah kalau sifat amal ini, perbuatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya walaupun sedikit, nah, akhirnya Rasul bersabda, ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jujur kalau kita memang termasuk orang-orang yang tidak bisa melakukan hal banyak dalam beragama ini, apalagi kita hidup di akhir zaman penuh dengan kesibukan-kesibukan, di mana akhirnya kemudian kesibukan itu gambarannya ayataqarabaz zaman pun akhirnya kemudian menjadi dekat, sampai dikata Rasulullah bisa jadi ternyata betul seminggu seperti sehari, sebulan seperti setahun seperti itulah pada ya. Subhanallah, roro saulan, roro.
Terus di mana kesempatan kita untuk bisa berbuat lebih banyak? Tidak mungkin. Kata Rasulullah, yang penting istaqimu walan tuhsu. Yang penting kamu ada yang harus diistiqomahi. Toh kamu nggak akan mungkin melakukan ibadah secara keseluruhan, tidak mungkin. Apalagi ayat qarabaz zaman. Zaman menjadi dekat. Dan pernyataan seperti ini itu juga disampaikan oleh para sahabat. Ketika di antara mereka juga tidak semuanya sama ya, semuanya sama. Sampai seorang sahabat tanya, ya Rasulullah waktu khutbah Jumat, ya Rasulullah mata sa'ah. Rasul bilang apa? Mada adat talaha. Kamu siap apa? Tanya kiamat. Karena kita ini kan semuanya akan mempersiapkan kiamat ya. Dengan tantangan di akhir zaman yang Masya Allah. Di antaranya adalah istifadatul mal. Istifadatul mal itu duit gampang. Lewat pemaksaan pajak itu gampang juga ya. Masa tanah rong tahun nggak ada di pemerintah ini mengejar masyarakat tapi cek gampang ngelit duit. Terus karena itu orang mengejar dunia. Ya. Akhirnya seorang sahabat kita tanya Rasulullah, "Mada adatala?" Kamu siapa apa kamu? Ya Rasulullah, ma'adatul habi katsirin min salatin wala siyamin wala sadaqatin. Aku tidak bisa mempersiapkan untuk adanya kiamat ini dengan banyak salat sunnah ya Rasulullah. Tidak pula banyak puasa sunnah. Tidak pula bersedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah Rasulnya lewat sesuatu yang pokoknya Gusti Allah senang. Apa? Buktinya peluangnya Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Nah, ini kan peluang bagi kita yang nggak mungkin banyak beramal karena kesibukan masing-masing, sehingga kemudian tetap ada Allah ingin beri sesuatu yang pokoknya aku senang. Akhirnya kemudian para ulama mengarahkan nek ngono ya kudu duwe wiritan ya, kan. Kalau begitu ya, yang penting kan pokoknya kudu duwe wiritan, ojo sampe enggak. Lebih daripada yang kita menjalankan fardu atau sunnah-sunnah yang sudah jelas, tapi ada yang sifatnya harus kamu menyuguhkan diri kepada Allah. Apa yang kamu suguhkan? Yang ini dipahami oleh para sahabat. Akhirnya kemudian sahabat tanpa harus tanya Rasulullah, tak lakukan ini aku. Ya, tahu-tahu Rasul juga tahu juga ya. Ada seorang sebelum sholat, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Gitu saja. Akhirnya manil qail apa tadi? Ternyata Allah merespon dengan malaikat turun ke beruduk. Malaikat datang kepadamu mencatat apa yang kamu katakan. Apa yang kamu minta dikabuli oleh Allah. Akhirnya Bilal juga begitu. Wis kadek takwanya Nabi wis ya. Aku tak saya tidak mau batal wudhu. Begitu batal kemudian apa? Wudhu plus kemudian sekalian sholatnya. Tahu-tahu Rasulullah setelah Isra Mi'raj, Bilal, aku sudah mendengar kresek sandalmu di surga lu. Suaranya sek-sek ini. Iki ini wonge mana iki? Apa yang kamu amal? Kalau Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, ketika Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina shallu alaihi wasallimu, berapa saya harus baca selawat ya Rasulullah? Apakah yang penting aku menyibukkan selawat dengan sekian ya Rasulullah sepertiga? Oh, monggo, mari. Tapi wa mazitta fa huwa khair. Kalau kamu tambah bisa lah lebih baiklah. Dari sepertiga kemudian menjadi separuh kemudian menjadi
2/3. Akhirnya kemudian seluruhnya waktu sholawat, sholawat. Itu kemudian oleh para ulama disimpulkan memang orang harus punya wirid. Ini dalam rangka untuk mendapatkan tempat dari sabda Rasulullah, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa inqallah. Adapun kalau kita merujuk pada dalil yang umum gampang seperti kenapa kok Fatihah itu diulang-ulang seperti disebut as-sab'ul matsani. Al-matsani ini yang diulang-ulang. Dan alhamdulillah enggak bosan-bosan juga ya. Terutama dalam sholat, Masya Allah. Kita harus membacanya dan sebagai rukun. Ya. Alhamdulillah, pasti baca, ya. Ya itu aja sudah. Nanti goyahnya endingnya seperti apa? Bayangkan ihdinas siratal mustaqim, as-siratu siratani. As-siratul mustaqim maknawiyan, apakah as-siratul mustaqim hissiyan? Kita akan melihat betul namanya as-sirat ala matni jahannam. Yang karena berkah kita baca ihdinas siratal mustaqim, maka kita insya Allah semuanya akan bisa lewat. Kan begitu ya? Nah, itu kan luar biasa itu. Hanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Munit tok apa sama nani? Munit tok orang desa mana? Ya, ini sengaja kami bawa ke begini ini. Ada orang bahas khusyuk, sholat itu khusyuk, ngono. Gue doya gurung khusyuk. Jadi sadar saja jujur saja. Iki kapan khusyuk ya rasa khusyuk? Mau dia mau kok khusyuk ya plek. Nek 5 menit itu khusyuk itu konti. Sementara Rasulullah kalau sholat di keterangan hadis-hadis di Nasai, di Abu Dawud, ya, sudahlah setengah jam dulu. Duhur setengah jam, asar setengah jam. Nah kita, ya saya 30 menit, terus kita cuma berapa menit? 6 menit ya. Berarti berapa? 1/5 ya. 1/5 kok. Khusyuk. Kan gitu aja. Akhirnya kita kembali kepada hadis innar rajula la yansarifu wa kutiba lahu illa usuru sholati tusuha sumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha nisfuha. Allah. Pokoknya catatan baik dalam sholat itu ukurannya mulai 1/10. 1/10, 1/9, 1/10, separuh, maksimal separuh. Berarti sapa wae ora iso totalitas. Illa Rasulullah, bukan masalah khusyuk. Rasulullah itu di atas level khusyuk. Karena Rasul mengatakan wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Rasul bilang baku juilat qurratu aini fis shalah. Jadi Rasulullah itu orang super sibuk. Baru kalau namanya tenang itu kalau sholat. Totalitas sama Allah. Makanya kalau sholat kita melihat Rasulullah ngelimpruk kayak kain kan ngelimpruk. Jadi Rasulullah itu di atas level apa? Levelnya qurratu ain. Arihna ya Bilal bis shalah. Karena saking sibuknya ya Bilal istirahatkan dengan sholat. Nah kalau kita merebut khusyuk aja, notok maksimal berapa? Separuh. Akhirnya mulai ditulis baik berapa? 1/10 ya, 1/10. Katanya Imam Asy'arani hada fadlun kabir. Ini adalah apa? Anugerah yang luar biasa, ke 1/10 apik iki.
saking berwa innaha lakabiratun illa alal khashiin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu alladziina yadhunnuna annahum mulaqu. Ketika salat merasa rumangsa sowan ing ngarsane Gusti Allah kita. Si kowe takoki wis jawabane wis jelas kok. Apa rumangsa sowan kowe? Pokoknya yang lakoni. Gitulah kira-kira. Tapi masih ada kesempatan-kesempatan yang diberi peluang yang oleh Allah. Pokoknya kue sholat ngene ya, Masya Allah. Paling enggak begitu. Kalau sudah namanya adha'us shalah lain lagi. Makanya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati. Akan datang generasi yang adha'us shalah wattaba'us syahawati. Berarti paling enggak namanya sholat yang kita lakukan ini mau enggak mau adalah menjadi namanya rem untuk namanya asyahawat, rem. Sementara kalau sudah enggak sholat berarti enggak ada rem sudah. Itu terjadi generasi yang paling berat adalah generasi akhir karena Allah fa bin khalfihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati wa sawfa yalqauna ghayya. Yalqauna ghayya. Hancur sudah itu. Pergeseran nilai pada tingkat kaum muslimin sendiri sudah tidak memperhatikan sholat, sudah mensia-siakan sholat. Itu sudah ukurannya untung-untung muslim, untung-untung namanya muslim. Dan itu adalah menggambarkan pergeseran sampai tingkat yang terparah sudah. Maka kita insya Allah mudah-mudahan selamat. Selanjutnya terakhir kata Abu ya fa'lam dalik, ketahuilah itu semua, wa'mal alaih, beramal atas hal ini, wallahu yatawalla hudaka, semoga Allah selalu menjaga untuk memberikan petunjuk kepadamu. Minal afatil mulika al-ghurur, wallahu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cara apa?